itu orang yang punya kekuasaan itu yang lebih berkuasa. Gitu. Sehingga yang menurut saya itu sehingga hukum itu seolah-olah tumpul, tidak berguna. Jadi lebih banyak dominasi kekuasaan. Sehingga kalau kita ada suatu persoalan yang terjadi misalkan di negara ini, jika kita melakukan dengan proses hukum, kita mau melakukan dengan proses hukum, itu agak susah menurut saya. Karena mengapa? Kalau kita bicara hukum, itu bicara keadilan dan bicara kebenaran. Dan kalau saya mengamat gerakan-gerakan politik di Indonesia ini, keadilan dan kebenaran itu hanya pada orang-orang yang berkuasa. Sehingga titik balik itu dari hukum itu sendiri, itu akan bertentangan. Sehingga kita di sini kita sudah tidak melihat posisi hukum yang ruh daripada hukum itu sendiri, tetapi seolah-olah bahwa sabda seorang raja itu kan atau seorang presiden itu sudah dianggap hukum. Jadi kebenaran itu seolah-olah melekat pada seorang penguasa yang mempunyai kekuasaan, sehingga kita misalkan orang itu berbuat salah misalkan, tapi karena dia itu orang yang punya posisi, seolah-olah itu dimakzulkan. Nah, karena mengapa? Karena dari sisi powernya lebih kuat, sehingga kita untuk bicara jalur hukum sulit untuk menumbangkannya. Jadi kebenaran tuh secara filsafat menurut saya itu kebenaran tuh hanya melekat pada orang yang kuat, itu kan. Tetapi bukan kebenaran itu dilihat daripada tinjauan hukum yang sebenarnya. Nah, ini sebenarnya problematika yang seharusnya kita tuntaskan itu. Dan saat ini memang di Indonesia juga saya rasa juga tidak jauh-jauh dari itu kan. Misalkan politik antara trust itu kan masih ada tebang pilih dan lain-lain sebagainya. Itu tidak terlepas daripada kekuatan dominasi siapa yang berkuasa itu kan seolah-olah dia yang punya hukum, dia yang aturannya yang lebih kuat, sehingga hukum itu kita akan bingung itu kan penerapan hukum di Indonesia yang seperti apa. Terima kasih. Ya.
Boleh Pak, mohon izin Pak Is. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Is Haryanto yang saya hormati, kawan-kawan yang saya hormati, selamat sore. Mohon izin, tadi juga saya simak berkait tentang politik hukum. Memang produk hukum di Indonesia tidak terlepas dari proses politik itu sendiri, terutama di di parlemen atau di DPR. Eh, Sedikit saja, misalkan dalam proses pemilihan umum, kita ketahui bersama di Indonesia itu ada dua, kalau dikatakan secara biasanya orang-orang aktivis itu mengatakan rezim begitu, tapi saya tidak mengatakan itu. Ada dua undang-undang mengatur tentang pemilu, ada Undang-Undang 10 tahun 2016, Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu dan tentang pilkada yang Undang-Undang 10 tadi. Nah, di situ juga nampak sekali proses politik itu. Contohnya misalkan dalam penanganan pelanggaran pidana misalkan. Misalkan di Undang-Undang 10 itu mengatur setiap orang, bahasanya setiap orang yang memberikan atau menjanjikan dan seterusnya itu akan diberikan pidana. Tetapi di Undang-Undang 7 itu kan setiap orang hanya disebutkan peserta pemilu atau orang yang terdaftar. Nah, dari situ kan nampak sekali bahwa proses politik di parlemen itu eh, apa ya politis sekali lah. Jadi antara Undang-Undang 1 dan satunya itu sangat berbeda. Kalau di Undang-Undang 10 itu siapa saja yang memberikan uang, bagi-bagi uang, udah kena pidana. Kalau Undang-Undang 7 enggak bisa diberikan pidana. Itu sudah pernah kita dalami dan pernah kita lakukan kebetulan begitu ya. Kebetulan kemarin waktu pemilu itu, jadi ada celah hukum di situ ketika sebuah satu kasus yang sama, tetapi karena undang-undangnya yang mengatur berbeda, sehingga berbeda pula. Nah, disitulah mohon petunjuk barangkali Pak Dus, Pak Is, fenomena seperti ini kan kerap terjadi. Seperti tadi yang disampaikan bahwa antara peraturan pemerintah, undang-undang dan perda itu juga beberapa kali ada perbedaan eh, ketimpangan, perbedaan persepsi begitu Bapak. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi